Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam, izin memperkenalkan diri. Nama saya Arif Rahman, SPDI, Guru PAI dan Budi Pekerti SMP Islam Terpadu Bani Usman, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, sedang melaksanakan uji kinerja dengan nomor induk mahasiswa 255060545 dengan tema Iman kepada Qada dan Qadar berbuah ketenangan hati. Terima kasih atas dukungan dan bimbingan Bapak Ibu penguji serta semua pihak yang telah membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pada semangat ya. Oke, untuk semangat kali ini, coba ice breaking dulu ya. Semakin semangat, semakin fokus kita belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3, 4 kali. Oke, terima kasih. Luar biasa, kalian masih fokus. Semoga kita bisa fokus ke Bapak. Periksa kehadiran dulu ya. Yang Bapak panggil bersuara. Ade Mariani, Cika Kosyah, Kurniadi, Muhammad Jumroni, Titi Fadilah, Usi, Muhammad Ahmad, Muhammad Alfie. Masya Allah, alhamdulillah semuanya hadir ya. Melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Oleh ketua kelas dipimpinnya, silakan. Dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jadi atas pimpinan doanya. Semoga apa yang kita lakukan menjadi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Bapak akan membahas tema beriman kepada Qada dan Qadar berbuah ketenangan hati. Nah, dalam kesempatan kali ini, beriman kepada Qada dan Qadar. Dengan beriman kepada Qada dan Qadar itu akan berbuah ketenangan hati. Karena ketika kita meyakini iman kita terhadap Qada dan Qadar itu berarti
kita itu adalah mencintai diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena dengan beriman akan berbuah ketenangan hati dalam menjalani kehidupan ini. Tujuan pembelajaran kali ini yang kalian harus pahami adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian kode dan kodan takdir dengan benar. Siswa dapat membedakan antara kode, kodan, dan takdir dengan memberi contoh yang nyata. Siswa mampu menunjukkan sikap tawakal, sabar, dan ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah adalah tujuan pembelajaran pembahasan kode dan kodan. Oke. Ada apa? Bapak mau tanya, mengapa ada orang yang sudah belajar tapi hasilnya tidak maksimal? Ada yang tahu? Apa? Mungkin sudah takut. Oke. Terus apakah takdir bisa diubah? Bisa. Bisa. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana sikap kita saat menghadapi musibah? Sabar. Oke, betul. Takdir bisa diubah. Terus kenapa ada orang yang sudah belajar keras tapi nilainya belum maksimal? Ya bisa jadi sebuah takdir. Tapi takdir tersebut ya bisa diubah dengan cara belajar lebih giat lagi. Dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Koda. Ada yang tahu artinya? Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan kadarnya. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Nah, inilah dalil terkait kodo dan kodar. Oke, di sini ada kodo, ada dan kodar. Siapa yang tahu contoh dari kodo? Ya, Pak. Oke, Rahmat silakan. Coba catat. Satu aja. Catat. Oh, salah ini. Tahu. Apa? Oke, bagus. Seperti kematian. Tuh. Yang lain, contoh kodo. Contoh kodan. Oke. Sip, mantap. Mengucapkan kalimat insya Allah. Karena kita nggak tahu seperti apa ke depannya. Yang lain, contoh kode. Masya Allah, luar biasa. Kelahiran tepat. Yang lainnya. Oke, maju. Satu lagi, kodak.
Luar biasa. Loh, kalian sudah memahami dari pengertian kodo dan kodar ini sendiri. Nah, kodo adalah ketetapan Allah sejak zaman azali, yaitu sebelum terjadinya kita. Allah sudah menentukan sebelum ada kita dalam Lauhul Mahfuz, kalian ini bakal terlahir di dunia. Dari kodar, perwujudan ketetapan Allah dalam kehidupan yang nyata. Ketika kodo itu nggak bisa dirubah seperti halnya kelahiran, kalian tidak bisa memilih dari ibu seorang presiden ataupun dari anak pengusaha. Jadi nggak bisa dipilih-pilih jenis kelamin. Kalian nggak bisa memilih, pingin saya A, pingin saya laki-laki, tapi kalian perempuan, sehingga kalian bermanuver menjadi transgender. Nggak bisa. Nah, kalau kodar perwujudan ketetapan Allah dalam kehidupan yang nyata. Itu ya contohnya hasil ujian, kalian tetap berusaha keras belajar, tapi pas begitu ujian hasilnya nihil, kurang memuaskan, sehingga kalian tidak bisa melanjutkan ke proses yang lebih lanjut lagi. Nah, contoh merencanakan liburan adalah kodo, menjalankan liburannya adalah kodar. Jadi Allah telah mengingatkan besok kamu liburan, tapi dalam proses menjalankan liburannya bakal terjadi di sana ada kecelakaan ataupun nanti bakal bawa oleh-oleh, itu adalah kodar. Nah, ada pun dalil yang tadi yang pertama, dalil naklinya adalah dari surat Al-Qamar ayat 9, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, yaitu adalah kodornya. Dan surat Allah ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dari hadis riwayat Muslim, Allah telah menetapkan takdir 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi sebelum 50.000 tahun sebelum diciptakannya bumi, kita itu sudah ditentukan oleh Allah bakal lahir di dunia, itu kan. Oke. Terus jenis-jenis takdir mudon tidak dapat diubah, baik, itu kan. Takdir mudon. Terus ada takdir mu'allaq, dapat berubah dengan usaha dan doa. Oke, anak-anak, setelah kalian tadi sudah bisa ada gambaran terkait kodo dan kodar, berikutnya Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok. Ya, Bapak bagi 3 kelompok. Tugas bagi kalian adalah membuat poster digital. Nanti hasil poster itu bisa kalian posting di media sosial dan juga nanti di print out dan ditempel di dinding kelas kalian. Oke? Yang pertama, kalian bagi di 3 kelompok. Yang tim Ahwat bisa dibagi 2 kelompok, untuk tim Ikhwan 1 kelompok, ya. Yuk dibagi-bagi kelompoknya sesuai dengan yang pernah dibagi. Yuk di kelompok. Nah, yang kemarin sudah kita bagi. Kita ada 3 kalau 4 kayak gini kalau mau lebar nanti kan ya sudah 3 ya bisa bayar dulu. Ini agak susah nih kan. Yang kita ambil device-nya, kelompoknya ambil. Oke, kalian anak-anakku silakan membuat poster digital
gunakan user belajar ID kalian, buka Canva-nya, bisa lewat PowerPoint. Oke, kelompok 1 Bapak kasih temanya adalah siapin buka user ID kalian, buka Canva. Untuk kelompok 1 temanya takdir mudon. Untuk kelompok 2 temanya takdir malam. Dan kelompok 3 temanya sabar menghadapi ujian. Oke, silakan berkreasi sesuai imajinasi kalian. Poster itu hingga hidup tenang dengan ingat pada kode dan kodar. Belajar ID kalian untuk membuat poster yang di Pak, Ya. saya menemukan dalil takdir tentang ayat surat Yunus ayat 64. bagus, itu takdir burung, Ya. terkait takdir burung. Dilanjut, dibuat poster semenarik mungkin. Pakai surat Arad ayat 11. Masya Allah, bagus, itu termasuk takdir mu'alaf. Dilanjut. Semangat gimana? Sudah waktunya habis. Sekarang hasil karya kalian dipresentasikan di depan kelas. Oke, kelompok pertama silakan bawakan hasil karyanya ke depan kelas, lalu presentasikan kepada teman-temannya ya. Silakan ke saya. Satu terdiri dari Bunyati, Ade, Sekarwangi, Usi, dan Murni. Silakan presentasikan hasil karya kalian terkait takdir burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua di sini akan mempresentasikan terkait dengan takdir mubrom. Nasib sudah pasti dan tidak bisa berubah. Pengertian takdir mubrom atau onak doana jangan bisa. Takdir burung adalah apa? Takdir mubrom adalah masih bergantung oleh manusia atau usaha kita. Dalil yang terdapat dari takdir mubrom yaitu dan tidak ada perubahan bagi kalimat Allah dan dengan kemenangan yang besar. Quran surat Yunus ayat 64. Contoh takdir mubrom yaitu seseorang akan berhenti bernafas dan meninggal dunia. Seseorang lahir dengan kemampuan tertentu
dan seseorang ditetapkan oleh Allah sebagai pemimpin atau pemimpin. Pesan inspiratif. Semua sudah diatur oleh Allah yang saya ini jangan bersedih pasrahlah diri pada Allah. Cukup sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil karyanya. Oke, selanjutnya hasil karya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Bawa device-nya. Ayo lewat ke depan, menghadap ke depan. Ayo, sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini berdirinya akan mempresentasikan takdir mualaf. Masih bisa berubah dengan doa dan usaha. Ketetapan ya, ketetapan Allah yang masih tergantung. Oh, lagi Yo, yo. Bella. Assalamualaikum. Di sini 2 orang nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan takdir mualaf masih bisa berubah dengan doa dan usaha. Kemudian takdir mualaf adalah ketetapan Allah yang masih bergantung pada usaha dan doa manusia. Artinya bisa berubah sesuai ikhtiar dan amal seseorang. Dalilnya sudah pakai. Dalil Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengambil suatu hukum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Al-Araf ayat 11. Maka ia harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ingin rezekinya bertambah maka harus rajin bekerja dan bersedekah. Ingin sehat maka harus menjaga kebersihan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Sekali lewat lihat susunnya. Jangan menghadap di sini. Pas lagi baca, ya suruh. Oke, ya. Sekali lihat susunnya. Baca, lihat dulu, udah hafal sedikit kebaca, kemudian ke sono. Lihat lagi, baca lagi. Oke, dua. Udah kelihatan. Lihat ke agak rapat. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya sama teman-teman. Sabar, usaha, dan tawakal. Pengertian. Sabar, usaha, dan tawakal adalah 3 prinsip penting dalam menghadapi tantangan hidup. Makna sabar berarti bersikap tenang menghadapi kesulitan dan tetap berpegang pada kebenaran. Makna usaha dan tawakal. Usaha berarti berupaya maksimal mencapai tujuan, dan tawakal berarti menyerahkan segala urusan
Pesan inspiratif. Jalani hidup dengan sabar. Berusaha dan tinggalkan segala urusan kepada Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempelajari membuat hasil karya kalian poster digital yang nanti kalian akan post di media sosial dan di print out ditempelkan di dinding kelas kalian. Hikmah apa yang bisa diambil dari pelajaran hari ini? Harus berusaha yakin pada ketentuan Allah. Luar biasa. Masya Allah, kalian sudah paham ya terkait kodo dan kodat. Beriman kepada kodo dan kodat pasti tentunya akan berbuah hati kita menjadi. Nah, Bapak kasih info lagi. Ketika kita beriman kepada kodo dan kodat, itu tandanya kita itu mencintai diri kita sendiri selain cinta kepada Allah dengan meyakini rukun iman yang ke-6. Jadi hikmah yang kita bisa ambil adalah kalian mampu menerapkan memanage hati kalian jalani kehidupannya karena itu adalah ketentuan Allah, dan kalau itu gagal berarti Allah ingin kita berusaha lebih sabar lagi. Nah, dari kelompok 1, hikmah poin terpenting kalian itu yang didapat dari pelajaran kodo dan kodat itu apa? Saya belajar tidak menyerah walau gagal. Kelompok 2? Saya lebih tenang karena selalu belajar. Kelompok 3? Saya akan terus berdoa dan berusaha. Masya Allah. Terima kasih pada anak-anakku. Kalian sudah memahami. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini selesai. Dalam mempelajari kodo dan kodat, untuk itu Bapak akhiri pelajaran hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas ungkapannya. Wassalam.